Selamat pagi dari studio Ekanokopi Johor. Kita jumpa lagi dalam Ngobrol Bareng Topik. Pagi ini kita akan membahas tentang profesi notaris yang selama ini dikenal sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris ini diberi wewenang untuk membuat surat perjanjian, surat wasiat, akte autentik, dan kegiatan lain yang diatur oleh undang-undang. Pagi ini kami mengundang Bapak Subandi SH SPN MKN. Beliau juga Ketua Dewan Penasihat Ikatan Notaris Indonesia Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Bandi. Salam pagi. Dan juga kami undang Pak Rifki Suryadi SH MKN, adalah beliau Notaris Deli Serdang. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berbincang tentang profesi notaris. Kenapa hari ini kita angkat temanya tentang profesi notaris? Karena notaris ini sekarang sudah banyak di mana-mana dan berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita akan coba ngobrol bareng dengan mereka. Ini adalah tentang bagaimana seseorang itu untuk menjadi notaris. Karena untuk menjadi notaris ini harus punya sekolah, punya ilmu pengetahuan yang berbeda dengan yang lainnya. Pak Bandi, kami mau menanyakan ini bagaimana seseorang itu bisa menjadi notaris? Notaris itu ada pendidikannya tersendiri, yaitu sekarang Magister Kenotariatan yang kita 2 tahun, 4 semester. Dan untuk menjadi notaris itu nanti ada lagi namanya magang 2 tahun sampai saat ini. Jadi untuk notaris itu banyak langkah-langkahnya, dan itu tamatnya nanti dari sarjana hukum S1 baru ke MKN Magister Kenotariatan, baru dia magang, baru nanti ikut seminar-seminar, barulah dia bisa diangkat jadi notaris. Nanti ada namanya ALB, anggota luar biasa itu, di situ nanti dinilai. Dan belum tentu juga langsung bisa diangkat walaupun itu. Oh, jadi ada proses lagi dia? Ada prosesnya. Berapa lama proses itu untuk diangkat jadi notaris? Nanti ada penilaian tersendiri juga dari yang itu. Bisa mereka jadi notaris atau enggaknya, ya itulah ikut seminar-seminarnya itu. Kalau mereka bagus dan lulus, insya Allah ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2 tahun, ikut magang, ya SK-nya akan keluar. Yang mengeluarkan SK notaris itu siapa? Menteri Hukum dan HAM. Langsung menteri? Ya. Oh, bukan ada pejabat lain yang mengesahkan? Nah, itu dari SK-nya dari Menteri Hukum dan HAM. Karena itu yang diakuin oleh pemerintah dan mewakili negara. Ada ujiannya lagi dia untuk mengambil sertifikat notaris ini? Ya itulah ujiannya, ada nanti dibuat seperti tersendiri dia nanti. Yang diapain nanti melalui notaris-notaris juga. Kerjasamanya sama Ikatan Notaris PP Pusat. Oh, Ikatan Notaris ya. Kan notaris ini banyak tugasnya nih Pak Rifki ya. Ya. Untuk mengesahkan, melakukan pembuatan akte. Nah, tugas-tugas notaris ini apa saja? Ya, pada dasarnya notaris ini pejabat umum ya, yang ditunjuk negara untuk membuat akta autentik. Nah, itu sebagai awal dari tugasnya, membuat akta autentik. Nah, berikutnya nanti ada juga bentuk lain seperti legalisasi, watermarking, fotokopi sesuai asli, dan juga ada kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait tugas dan wewenang notaris dan hal-hal lain yang menurut undang-undang dibolehkan. Nah, itu Pak. Jadi dia kan kalau kita lihat ya secara kasat mata aja lah ini ya, itu ada kantor notaris. Ya. Nah, kita misalnya membuat perjanjian kerja, Ya. atau membuat surat utang piutang, Ya.
atau melakukan perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan hukum. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh di kantor notaris itu? Dalam kasus yang misalnya kita contoh case kita buat akte terkait dengan PT misalnya. Ya, Berarti kita buat akte pendirian. ya, Ini dalam bentuk akte notaris yang sifatnya adalah akte otentik gitu, notaril. Jadi bukan legalisasi dan bukan warmarking, bukan surat yang di bawah tangan, ya. tapi adalah akte otentik. Ini contoh gitu kan, ketika itu dibuat dan kemudian kita harus jadikan dia dalam bentuk akte otentik, dan kemudian juga ada tindakan-tindakan lain, tidak berhenti di situ. Kalau untuk perbuatan badan hukum, Nah, ada pendaftaran yang di Kementerian Hukum, pengesahannya dan lain-lain. karena kan Jadi tidak semua surat itu sama perlakuannya, berbeda-beda dia. beda-beda. Jadi tentang akte pendirian, PT, CP, dan surat-surat lain misalnya, ada kewajiban pendaftaran, ada yang tidak didaftarkan. Nah, itu tergantung dari surat apa yang kita buat. Nah, ini yang perlu kita bahas ya, terutama karena kan ada kebebasan serikat dan berkumpul ini, kan ada undang-undang itu ya, berdasarkan serikat berkumpul. Nah, itu kan wajib sekarang dilakukan macam didaftarkan ke notaris atau namanya dibuat aktenya, Ya, akte notaris itu. Akte pendirian perkumpulannya. Akte berkumpulan itu. Nah, itu prosedurnya bagaimana ini? ya, ketika seseorang, ya beberapa orang ya, karena perkumpulan terdiri dari beberapa orang, itu akan mendirikan suatu perkumpulan. Jadi mereka harus membuat akte di depan notaris dalam bentuk atau otentik juga, yang di dalamnya adalah anggaran dasar dari perkumpulan itu. Ada standar baku di situ yang harus kita penuhi pasal demi pasalnya, jadi tidak boleh lari dari ketentuan undang-undang. Nah, kemudian baru setelah itu kita buat aktenya, ada tindakan pendaftaran di Kementerian Hukum. Oh, didaftarkan lagi ke Kementerian Hukum? Iya, jadi ada pengesahan. Akhirnya akan keluar SK-nya ya, surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan perkumpulan itu. Jadi dia berproses, Pak. Jadi notaris hanya membuat suratnya saja, Kita membuat aktenya, akte pendiriannya, akte pendiriannya, dan prosesnya juga itu secara online. online ya. Online. Sekarang kita terbantu dengan sistem online di Kementerian Hukum dengan Itu berapa lama prosesnya? Kalau itu bisa 1 hari. kalau buat tergantung- aktenya 1 hari. Enggak, maksud saya ke pengesahan tadi. Bisa tergantung. Ya, bisa ya 3 harian lah. Juga. Dan tertunggu kadang-kadang kan. Ya, kalau untuk namanya mereka ada verifikasi dulu. Itu verifikasi bisa beberapa hari lah. Kita Cek nama namanya. Cek nama, Verifikasi nama. takut overlapping ya. Ya. Ada juga yang pakai itu. Iya, iya. Sama dengan buat PT lah itu ya, cek nama. sama, cuma kalau perkumpulan dia lebih lama sedikit karena ada verifikasi. Jadi lebih lama dia waktunya. Lebih lama dibanding ya. PT ya. Itu ada biaya untuk melakukan itu. Pasti ada biaya. BNP, PNBP-nya. PNBP. PNBP ke Untuk pesanan sana resmi. berapa PNBP itu? Kalau PNBP itu beragam. Jadi ada tarif yang memang berlaku secara umum di Kementerian Hukum. Ya, kalau mau dilihat itu ada ketentuannya. Nah, untuk tadi mengenai biaya untuk pengurusan akte-akte ini ya, artinya macam akte pendirian tentang perkumpulan, akte perjanjian tentang kerjasama. Nah, ini ada biayanya ini. Sebenarnya biayanya itu ada. Kalau yang resminya PNBP. Kalau jasa notaris tergantung. Tapi kalau seperti kira pengikatan atau akad-akad seperti 0 sampai 100 itu diatur di Undang-Undang Jabatan Notaris, biayanya kena 2,5%. 100 sampai 1 miliar itu 1,5%. 1 miliar ke atas itu 1% dan nego. Ya, jadi Itu jasa. ya, jasa notaris. Ya, jasa notaris. Dan Nah, itu diatur di ya. Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, untuk PNBP itu khusus untuk apa saja yang PNBP? Ya, PNBP ini biaya yang ditetapkan Kementerian Hukum. Ya, maksudnya untuk akte-akte apa saja yang dia dibayar ke PNBP? Itu kalau ke PNBP yang ke apa ya? Men- Itu buat PT.
Buat itu PT. Kemenkumham. Iya, PT. Ke perkumpulan-perkumpulan itu Kemenkumham. Tapi kalau seperti akte jual beli atau apa, itu PNBP-nya ke BPN. Iya. Jadi dia gini, Pak. Ada jenis akte yang ada PNBP-nya, Iya. ada jenis akte yang tidak ada PNBP-nya. Yang ada PNBP-nya apa saja? Misalnya pendirian perkumpulan, pendirian perseroan terbatas, pendirian CV. Jadi kalau petani membuat perkumpulan gitu, perkumpulan petani, kelompok tani itu kena juga PNBP? Ada PNBP-nya. Ada ya? Itu ada ketentuannya di Kementerian Hukum. Bisa dilihat sama-sama. Kalau tidak dibayar PNBP ini bagaimana? Kurang sah itu akte itu? Tidak sah, sudah pasti. Tidak sah. Karena Kalau tidak dibayar dia aktenya sah. Nggak, aktenya sah, tapi secara legal. Secara proses untuk mengajukan permohonan, misalnya kita mendirikan PT nih, sudah kita buat aktenya, kemudian kan proses selanjutnya pembayaran PNBP. Kita tidak bayar, ya proses itu nggak bisa berjalan. Nah, jadi terhambat lah dia. Kalau secara aktenya kita sah. Itu Akte tetap sah ya. Mau untuk itunya jadi tidak sempurna lah gitu lah. Kira-kira mau kita pakai jadi enggak ini. Bisa dipakai itu akte itu masih bisa dipakai. Dalam beberapa akte itu dia ada terkait dengan jangka waktu. Misalnya untuk PT ada jangka waktunya, namanya itu berapa lama, bisa 60 hari misalnya. Dalam 60 hari namanya tidak kita pakai, dalam arti PNBP kita tidak bayar untuk pengesahan, namanya hangus. Oh, berarti dia membayar untuk pendaftaran nama ya. Pendaftaran nama, kemudian proses lainnya juga. Berarti Pengesahan. kalau dia mau ulang lagi itu misalnya ada yang lain itu batal. Kalau sudah melewati jangka waktunya batal. Oh. Masing-masing ada, untuk pendirian ada jangka waktunya, untuk perubahan ada jangka waktunya. Jadi untuk CP dan PT juga ada jangka waktu yang berbeda. Ya. Nah, ini akte-akte yang dibuat oleh notaris ya. Itu kan banyak ya, notaris itu membuat akte mulai tanah dan lain-lain ini tadi. Itu didaftarkan atau dilaporkan kemana tuh? Kalau untuk tanah itu terkait dengan surat-surat yang bersertifikat, itu hubungannya dengan Badan Pertanahan Nasional di kantor pertanahan tingkat kabupaten atau kota. Itu ya, Pak Bandi ya. Kalau dia tidak sertifikat, misalnya saya punya tanah, itu surat keterangan desa, terus saya beli atau saya mau jual kepada seseorang dengan notaris aktenya, melalui notaris, tidak lagi melalui desa. Notaris. Nah ini didaftar kemana akte daripada pembuatan surat tanah notaris ini? Kalau itu suratnya dari desa mau didaftarkan bukannya tetap nanti dengan notaris. Kalau itu peralihannya melalui notaris. Iya, peralihannya. Itu ada kita sampai saat ini sampai mati pun berkasnya ada di tangan kita. Itu disimpan di notaris. Iya. Itu tidak dilaporkan ke, maksudnya ada ke satu lembaga negara yang melaporkan surat-surat akte-akte tanah ini, enggak ada. Memang notaris masing-masing. Iya, kalau untuk surat yang tidak sertifikat, dasarnya bukan hak milik, bukan hak guna bangunan, bukan hak guna usaha. Iya. Notabene adalah merupakan surat-surat yang dasar haknya adalah lurah, camat, bupati atau Desa, camat. ya. Itu kita biasanya peralihan saja. Ya, peralihan hak, Peralihan hak dengan Ya. ganti rugi. Ya. Nah, suratnya itu adalah bentuk akta otentik bisa atau legalisasi juga bisa, tergantung kita melihat surat itu. Nah, kemudian itu cukup disimpan minutanya oleh notaris. Jadi dia merupakan dokumen yang memang disimpan oleh notaris sepanjang dia menjabat, dan kemudian ketika dia pensiun atau meninggal akan dilimpahkan ya, Pak Bandi ya. Ke protokol notaris atau itu ke balai harta masalah ya. Ya, dia akan dipegang oleh notaris lain sebagai pemegang protokol. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi semua itu lengkap diatur dalam undang-undang, dan kemudian juga kita terkait dengan itu ada kode etik juga nantinya. Ya. Berarti notaris ini harus punya gudang lah ya, gudang penyimpanan ya. Berangkas. Berangkas. Iya, gudang berangkas. Makanya sebenarnya jangan beranggapan bayar notaris itu bayarnya mahal. Itu tidak sebenarnya. Tanggung jawabnya yang lebih besar. Iya, karena itu kan
Kita harus simpan dokumen. Iya, dokumen itu Jadi dokumen. gudang kita di Iya. bekas lama. Ah, ya. Ya, dan dokumen itu Pak rahasia negara. Betul. Nah, kita juga nggak sembarangan untuk membuka dokumen-dokumen akte itu. Iya. Dalam arti minut itu ya. Iya. Tidak sembarangan, itu ada aturan main yang jelas. Jadi notaris punya gudang Ya. untuk berkas-berkas tadi, karena ini kan berkas-berkas ini kan Iya. berkas-berkas berharga ini. Iya. Apalagi termasuk misalnya ada silang sengketa, ya kan, Iya. terhadap surat ini yang diterbitkan oleh notaris, ini kan harus notaris membuka lagi dari awal. Ya. Nah, misalnya surat tanah tadi ya, desa tadi, itu aslinya ditinggal di notaris atau dibawa lagi sama yang si pembeli setelah akta itu keluar, akta notaris Itu itu. sama pembeli, sama kita hanya fotokopi tapi yang sudah terlampir semua sama nanti minut yang terakhir akte kita yang terakhir. Jadi memang alas hak dia itu tetap ketika itu beralih ya ikut dia ke mereka. Ikut ke mereka ya. Iya. Oh, jadi notaris hanya Memegang fotokopi Kopi ya? dari alas hak itu. Tapi kalau asli dari akte yang kita buat dalam arti minuta itu ada di kita. Yang kita sampaikan atau kita berikan kepada klien adalah salinan akta. sarana akta ya. Dan itu juga tergantung juga kiranya kalau dia sebagian-sebagian itu mungkin bisa tinggal di notaris. Kalau itu sebagian-sebagian sementara. Ya. Nah, kalau misalnya itu ada Grand Sultan lah istilahnya, terkenal dengan Grand Sultan. Itu misalnya ada dasar itu kan, kalau kita lihat Grand Sultan itu kan besar-besar gini petanya itu. Jadi kita Grand Sultan itu ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Makanya kita selalu tanya dulu ke BPN sesuatu yang mau kita lakukan. Oh, itu di BPN itu terdaftarnya Grand Sultan itu. Ya, ada yang terdaftar, ada yang tidak Ada yang tidak. terdaftar. Yang diakui itu adalah yang terdaftar di BPN. Yang terdaftar di BPN. Di kantor pertanahan di lokasi tanah. Itu Misalnya, masih ada sampai saat ini. Ada. Masih ya? Masih banyak bundolnya pun di situ. Masih banyak itu ya? Iya, kan makanya notaris juga tidak semena-mena membuat itu, harus ini dulu, harus ya, cek and recheck check ya. and recheck. Jadi untuk dalam rangka membuat kantor notaris lah ya, kantor notaris. Ini apa syaratnya? Kantor notaris ini kita bisa dirikan gitu. Misalnya saya udah punya syarat-syarat MKN, magang, sudah semua. Saya mau mendirikan satu kantor notaris. Yang pasti SK-nya dan sudah dilantik. Ya, sudah dilantik. Nah, apakah ada syarat kantor, membuat kantor? Misalnya kalau kita membuat usaha warung gitu ya, kan mungkin ada syaratnya ini atau bagaimana Ya, caranya? kalau untuk setelah proses awal tapi ya, ketika seseorang itu sudah diangkat sebagai notaris dan sudah disumpah, ada jangka waktu dia itu harus secara real menjalankan tugas. Jadi menjalankan tugas dalam hal ini adalah mempunyai kantor yang real. Kemudian juga melengkapi kantornya dengan perangkat-perangkat seperti papan nama itu diatur juga. Kemudian juga fasilitas yang ada di dalam, baik komputer, kemudian ya alat-alat kantor ya yang memadai, dan ruang untuk penyimpanan minuta-minuta nantinya. Jadi ya sebagai pedoman mereka itu ada dalam undang-undang jabatan ataupun kode etik. Izinnya dari mana? Izin dari pembukaan kantor notaris ini. Kalau notaris itu izinnya memang dari menteri. Menteri. Jadi penetapan kantor itu menteri yang mengeluarkan. Ya, jadi dalam surat keputusan menteri tentang pengangkatan notaris itu disebut wilayah jabatan kita. Domisili. Oh, domisilinya langsung disebut. Nah, jadi ada wilayah jabatan, kemudian ada domisili. Domisili biasanya per kabupaten kota. Sedangkan wilayah jabatan itu meliputi provinsi. Nah, itu dia. Jadi per kabupaten kota, misalnya dia di Dairi nih, Ya. atau di Pak Barat buka kantor notaris, penetapannya di situ. Ada transaksi jual tanah, ya, jual tanah itu misalnya di Medan, yang pemilik tanah di Medan dan lokasi tanah di Medan, tapi dia memakai notaris Dairi, bisa apa enggak? Bisa. Dan lihat juga surat tanahnya apa. Kalau kiranya macam SK camat itu tidak ada masalah, langsung bisa otomatis. Karena notaris itu wilayah kerjanya Sumatera Utara.
Walaupun domisilinya Dairi. dairi. Tapi kalau itu kiranya berbentuk sertifikat bisa dilakukan, tapi mereka membuat namanya PPJB, perjanjian jual beli lunas. Itu bisa dilakukan. Tapi dasarnya ada. Oh, jadi bisa diuruskan oleh notaris dairi tadi ke PPAT. PPAT, ya notaris PPAT dairi tadi kepada BPN Medan gitu maksudnya. Enggak, PPAT Medan. Oh, jadi kerjasama lagi dengan Iya, PPAT PPAT Medan. Jadi pada prinsipnya notaris itu punya daerah kerja ya, daerah kerjanya domisilinya dairi misalnya. Iya. Ada pekerjaan di Kota Medan terkait apakah dia dengan PPAT atau tidak ya. Pada prinsipnya boleh, Bisa. sepanjang itu tidak dilakukan kontinu atau terus menerus. Jadi dia Oh, isindentil ya. ya kalau sekali-sekali boleh Pak. Oh, Tapi kalau terus menerus di Medan terus itu tidak boleh. Oh, ada syaratnya berapa banyak itu? Terus Ya menerus ini? tidak secara sebenarnya jelas. etika aja nih. Iya, udah mati kan ya. Karena Tapi kalau kewenangan masih boleh lah ya. Masih kalau- boleh. Masih boleh ya. Enggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar ya. Nah, itu wilayah kerjanya tadi. Nah, sekarang misalnya yang dari Pak Barat tadi atau dari Karu, dia mau pindah ini. ya. Mau pindah notaris, artinya udah puluhan tahun dia di situ, dia mau pindah ke Deli Serdang gitu. Ya. Jadi untuk pindah itu harus 3 tahun dulu Pak bertugas. Bertugas di situ. Ya minimal 3 tahun. Dan kemudian ada syarat-syarat lain yang secara detail nanti kalau dia antara lain dia harus mempersiapkan kalau di kami itu rekomendasi Pak. Rekomendasi dari siapa aja? Itu dari pengurus daerah, pengurus wilayah dan pengurus pusat. Oh, pengurus ikatan Iya. notaris ini. Iya, kemudian juga dari majelis pengawas, dan kemudian juga dari yang lain. Banyak Pak, ada beberapa item itu yang harus diurus. Tapi intinya ketika dia mau pindah, dia harus sudah 3 tahun, kemudian ada syarat akte, beberapa akte, ada syarat beberapa poin ya. Sekarang 100. Ya, kemudian Kalau nggak salah ya. 100 akte yang sudah Tergantung- dikeluarkan. tergantung daerah mungkin. ya, kemudian juga ada poin-poin ya. Ketika pengurus daerah itu akan memberikan rekomendasi, dia tanya berapa kali sudah ikut upgrading atau apa yang punya poin gitu ya, yang dilaksanakan oleh organisasi. Jadi itu dia minta supaya gunanya upgrading ini kan pengetahuan ya Pak ya. Iya, Ketika pengetahuan itu menjamin dia bisa untuk pindah gitu. Oh, berarti dia ada kredit poin juga Kredit lah ya. poin ketika upgrading itu ada kredit Jadi- poin itu yang diminta. Kredit poin yang dinilai Ya. dari notaris ini apakah termasuk juga pembuatan akte itu? Jadi misalnya satu akte perkumpulan poinnya berapa? Oh tidak, Gitu enggak? tidak. Akte tanah poinnya berapa enggak? Jadi Nggak ada dia itu. gini, ketika pindah itu dipastikan dia pernah atau sudah pernah membuat akte kan gitu. Kemudian ada penyerahannya dan lain-lain. Kemudian dia juga sudah mengikuti beberapa kali upgrading Ya. atau kegiatan organisasi yang mempunyai poin. Gitu. Ya. Jadi Bapak seperti ikut seminar. Kalau apa kan ada poinnya, berapa Ya, poin ya, seminarnya ya, gitu ya. ya. Ah, begitu. Juga sama notaris. Oh, jadi ada kredit poinnya lah berdasarkan sertifikat mereka Iya, itu ya. sertifikat yang Nah, dikeluarkan pengurus. berkas-berkas yang ditinggalkannya, misalnya oke lah pindah ke Deli Serdang yang dari Karu tadi. Berkas-berkas yang dari Karu ini di mana ditaruhnya? Apa dibawanya? Enggak, itu juga ada protokolernya. Ah. Yang kita bahas dari pertama tadi. Iya. Jadi ada dia nanti masuklah kiranya mau dikasih sama siapa protokolernya itu. Protokol notarisnya itu. Iya. Jadi kan gini Pak, yang dimaksud dengan itu adalah dokumen-dokumen yang minut yang kita simpan tadi. Iya, yang simpan tadi ya. Ketika kita pindah itu kita serahkan ke notaris yang Mau di nerima wilayah yang sama. Iya, iya, maksud saya itu. Iya. protokolernya. Iya. Itu melalui majelis pengawas nantinya. Majelis pengawas daerah akan menunjuk siapa, akan memberikan rekomendasi siapa yang diminta gitu. Dan itu tidak diumumkan, maksudnya. Misalnya Pak Bandi lah selama ini di Deli Serdang pindah ke Medan, itu diumumkan atau tidak atau gimana? Jadi sehingga masyarakat kan tahu, oh
sudah nggak ada lagi nih. Oh, tidak diumumkan. Enggak. Tidak diumumkan. Tapi Enggak. kalau masyarakat itu mau mencari, Bisa dapat. dia kan bisa hubungi pengurus daerah masing-masing. Misalnya yang dairi tadi, dia tanya pengurus daerah dairi. Ini yang penting sama masyarakat karena Ya, ini notarisnya pindah kemana? iya. Mana, nanya kemana? Kan Iya. dia bingung. Iya. Tapi dengan ada pengda-pengda setempat bisa ditanya. Saya tanya. Itu pengurus-pengurus daerah itu kantornya memang di kantor notaris atau di ada kantor-kantor khusus gitu. Jadi masyarakat kan misalnya Pak Bandi, waktu itu saya ngurus akte tanah di tempat Pak Bandi. Totalnya saya lihat lagi, udah nggak ada lagi Pak Bandi di sini, di mana? Tergantung sebenarnya. Kalau kantor itu tergantung ketuanya. Karena belum ada yang punya Tempat tersendiri, khusus ya? belum ada khusus, belum ada. Jadi bisa di kantor, bisa juga nanti di tempat-tempat lain, terserah. Iya. Bisa di kantornya ketua, bisa di kantor-kantor. yang Kan masyarakat lain, nggak tahu nih siapa pengurus. ketua. Atau di tempat yang lain. Ya kan? Biasanya ada tanda, Pak. Dibuat kantor pengurus daerah. Pengurus daerah Pengda. Nah itu kalau misalnya di internet bisa kita lihat tuh, misalnya di mana-mana alamat-alamat. Sebagian mungkin ada, Pak. Bagian ada ya? Sebagian ada. Iya. Saya ada. Ya, bukan maksud saya kantor pengurus daerah ini. Iya. Jadi kan mungkin misalnya, kalau pengurusnya aktif, dia mungkin bisa input kan. Iya. Atau kemudian ada yang pernah mencari di Google misalnya, Iya. muncul dia. Gitu. Karena kan banyak masyarakat kan nggak tahu kok tiba-tiba nggak ada ini kemana. Tapi kan prinsipnya begini, Pak. Notaris ini kami ini guyup, Pak. Iya. Ketika seorang notaris kemudian ditanya ke notaris lain, apalagi yang satu wilayah ya, satu kabupaten atau kota, itu biasanya saling kenal. Biasanya. Walaupun jumlah kami banyak, tapi ya karena guyup tadi ya, karena kami itu punya perkumpulan dan kemudian sering dilakukan kegiatan-kegiatan membuat kami itu sering bertemu. Pertemuan-pertemuan ya. Ya, sehingga kalau ditanya pindahnya kemana, mungkin ketika masyarakat bertanya ke satu notaris, biasanya tuh jarang yang nggak peduli, Pak. Dan bisa akan memberikan Informasi setidaknya ya? informasi di mana kantor Pengda. Jadi Oh kalau tanya dia aja tidak di tahu, Pengda itu iya. gitu ya. Iya, jadi misalnya dia datang ke kantor saya misalnya, kebetulan saya tidak tahu, pasti saya akan arahkan ke kantor Pengda, supaya di Pengda itu kan ada pencatatan anggota, supaya akurat kan di situ. Karena kan gini, sangat riskan sekarang ini kalau kita lihat ada tanah-tanah yang suratnya double. Dua. Ya kan? Misalnya ada sertifikat yang dua juga suratnya. Saya pemilik pertama, yang satu ada lagi pemilik lain. Kalau dilihat tahunnya yang mana lebih tua lebih muda. Nah ini sama-sama mengaku punya hak terhadap lahan. Ini bagaimana notaris mengatasinya? Kalau misalnya ketemu yang begini, Ini sekarang suratnya apa dulu? Kita sertifikat. Kalau sertifikat itu kita tetap konfirmasi ke BPN. Ya. Karena kan yang mengeluarkan sertifikat itu kan BPN, Badan Pertanahan, Ya. bukan notaris. Ya artinya berhadapan dengan notaris ini. Ya, Tidak apa-apa, kita sekarang kan ada namanya cek plot, cek Ya. berkas, cek bersih. Iya, jadi iya. kalau memang dia sertifikat, mau tak mau kan itu sebenarnya sudah tupoksinya PPAT, Iya. Pejabat Pembuat Akta Tanah. Iya. Nah itu walaupun namanya berbeda, tapi memang dia bisa rangkap jabatan dengan notaris. Jadi diperbolehkan ya PPAT dengan notaris. Nah ketika dia sertifikat itu jadi PPAT yang berwenang. Nah PPAT kemudian punya cara kerja juga. Ketika dia ada transaksi jual beli misalnya, dia harus cek bersih. Nah, kalau dulu tuh kita harus bawa berkas ke BPN, Sekarang enggak. sekarang dipermudah. Kita sudah bisa online. Nah, kami bisa mengecek sampai di situ. Iya. Kalau di situ dinyatakan tidak ada masalah, tidak ada sengketa, ada sengketa. tidak ada Tumpang hal lain tindih. ya, tempat tindih dan lain-lain. Dan namanya benar. Nah, kalau tadi Bapak bilang seperti satu lokasi dua pemilik itu nanti di BPN nampak. Nampak dia. Ketika kita cek bersih itu nampak. Nah, kalau terjadi hal-hal yang case-nya mungkin 1-2 bisa missing, yaitu human error lah. Iya. Ya. Nah, karena Kalau BPN juga surat manusia. keterangan camat sama keterangan desa yang tumpang tindih ini bagaimana ngatasinya? Nah, kalau dia di luar Badan Pertanahan, kita biasanya kan minta bebas silang sengketa. Iya. Jadi kita misalnya suratnya surat camat, kita minta ke penjual, mintalah bebas silang sengketa.
Sama. dari instansi yang mengeluarkan. Iya. Itu instansi yang mengeluarkan silang sengketa itu siapa? Biasanya camat, surat awalnya camat. Lurah diketahui camat. Camat. Kalau suratnya lurah, Desa diketahui camat, desa baru, dan itu tidak wewenang notaris untuk ngecek ke lapangan. Kalau notaris nggak punya kewenangan ya? Enggak. Dan jadi kita minta penjual, pemilik ya, Pemilik, ya. untuk dia yang menghadirkan bebas silang sengketa itu, dan dia untuk harus meyakinkan bahwasanya itu tidak ada sengketa. dan dia harus jujur dan apa memang benar dia punya, kita pun Iyalah. nggak mau. Jadi kalau bermasalah ya dia, karena Iya. notaris kan itu kan sebagai saksi. Oh, sebagai saksi aja ya? Iya, yang Ya, dalam arti fungsi kita tetap Fungsinya ya Pak. tetap. Fungsi tetap, saksi kita ada tersendiri. sendiri. Cuma yang paling penting itu ketika ada masyarakat yang akan membeli tanah, dia harus yakin betul tanah itu tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa. Dan Caranya dia juga bisa melakukan, selain dia bertanya ke notaris mengenai hal-hal tadi, misalnya bebas silang sengketa dan lain-lain, dia secara mandiri juga harus mengecek lapangan. cek ke lapangan dan bisa juga dia tanya ke desa. Iya, atau dia tanya lingkungan sekitar. Biasanya dia mau beli rumah A, dia tanya tetangga sekitar Kayak gimana bapak kondisi. aja lah, mau beli kan mesti ngecek dulu Iya. benar enggaknya. Kalau saya nggak pula, begitu ada surat, misalnya saya mau beli lah, Iya. saya lihat, oh udah ada suratnya lengkap, Ya. ya udah. Ya, karena kan ini begini, salah ini ya. dalam Kalau arti seperti kan ini. gini Pak, jangankan kita beli rumah gitu ya, kita beli sesuatu aja barang, beli mobil aja ya, Melihat. kita lihat bodinya, Iya. Coba ada, walaupun BPK, STNK-nya ada, BPKB-nya ada, STNK-nya ada, kita cocok gitu ya. Tapi selain itu Bapak lihat lain, Bapak lihat catnya, Bapak lihat mesinnya, yang tidak ada kaitannya dengan surat kan. Iya, iya, Nah, begitu juga dengan rumah kan. iya, iya. Kita harus lihat rumahnya, kita tanya tangga gimana nih rumah. Ada silang sengketa keluarga Iya, atau enggak? misalnya gitu, di dalam silang sengketa keluar, maksudnya dari lurah atau camat dikeluarkannya memang ternyata tidak ada sengketa di yang mereka tahu kan, dasarnya kan sepengetahuan mereka. Iya, iya, Ternyata itu misalnya warisan Iya. dan konfliknya adalah konflik internal. Iya, iya. Itu juga masalah, Pak. Nah, itu Jadi kalau dia tahu. sertifikat nggak perlu ada silang sengketa. sertifikat itu cek bersih. Ya Dia cek sudah- bersih aja di BPN, iya, tidak perlu ada silang sengketa dari camat atau sama lurah. tidak. Enggak Karena ya. dia sudah lebih terdaftar di BPN ya. lebih baik dia Administrasinya lebih akurat lah ya. lebih akurat. Notaris dan PPAT. Kan itu sering dibuat. Ya. Nah, apakah ada notaris yang non PPAT? Ya. Ada. Hmm. Kenapa dia belum PPAT? Dia belum lulus. Ada khusus lagi nih untuk PPAT. Ada ujiannya, Pak. Ada ujiannya lagi. Nah, Ujian yang dilakukan oleh Badan Pertanahan. BPN. Oh, jadi setiap notaris itu boleh ikut ujian PPAT. Iya. Iya, itu terpusat, Pak. Terpusat di Jakarta. Maksudnya? Dia biasanya kalau dulu kami itu di Jogja ya, Pak Bandi. Jogja. Di Jogja ya. Jadi ada di situ Tergantung sekolahnya lah ya, sekolah Oh, di sekolah dulu, sekolah pertanahan. Oh, enggak. memakai tempat biasanya di situ. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di lokasi lain. Tergantung BPN pusat dia mau buat di mana. Nah, sebelum dia masuk ke sertifikat PPAT ini, apa ada kursus secara khusus untuk mendapatkan PPAT ini sebelum ujian? Ya, memang kalau untuk sekarang ini ada PPAT ini. ya, tergantung kemampuan masing-masing. Ada yang mau ikut bimbingan, ada yang percaya diri dengan kemampuan dia, kemudian dia sudah tahu kan, Ya. tidak perlu lagi bimbingan kan gitu. Tapi mungkin organisasi punya agenda-agenda juga ke depan. Kami saat ini karena di tingkat pusat baru berganti ya untuk PPAT, kemungkinan ada agenda-agenda yang saya belum bisa sampaikan. Artinya khusus lah dia ya. Jadi ada yang notarisnya blank tanpa PPAT, ada notaris dan PPAT. Iya. Maka dia pakai dan ya. Ya. Dia tidak Bukan dan notaris strip PPAT. oh strip PPAT. Tidak otomatis dia notaris terus dapat PPAT, tidak ya? Oh, tidak ya, otomatis. tidak otomatis ya. Karena Tapi ada juga yang PPAT belum notaris. Itu yang Dia gimana? lulusnya PPAT duluan daripada notarisnya. itu bisa. Biasa. Sama dia barengannya kan, masing-masing punya ini pendidikannya apalah. Satu BPN, satu Kementerian Hukum kan gitu Pak, instansi yang berbeda gitu. Iya, iya, iya. Ketika dia PPAT, dia lulus PPAT. Oh, dia bisa itu. Bisa. Misalnya saya tidak notaris ini. Iya. Sarjana hukum biasa. Oh, itu enggak. Nggak boleh? Tetap ikut pendidikan notaris. Oh, ikut juga MKN. Kalau dulu SPN namanya ya. Ya.
Oh, tetap Beda juga. kalau Bapak orang BPN, mungkin pensiunan Bapak bisa jadi PPAT. Tapi dia cuma mengesahkan saja ya, atau menguruskan saja tentang surat tanah ini gitu maksudnya. PPAT fungsinya sama, Pak. Semua PPAT itu mempunyai fungsi yang sama. PPAT penjabat pembawa akte Tanah iya. Mulai dari membuat aktenya sampai pengurusannya. Ya, kalau notaris kan pejabat umum yang membuat aktenya otentik, kan itu dia. Bedanya di Jadi situ. ya dia mulai dari membuat akte, apakah jual beli. Kalau PPAT itu kan antara lain ya Pak ya, itu jual beli, kemudian hak tanggungan misalnya, kemudian ya berkaitan dengan hak tanggungan ya Pak ya, kemudian ada beberapa banyak poin-poin yang bisa dilakukannya. Jadi ya kemudian kalau jual beli termasuk pengurusannya di BPN sampai balik nama. Balik nama ya. Terakhir ini mengenai notaris pengganti. Nah, Kan ada ini notaris kan misalnya sudah jenuh dia mau libur dulu atau mau cuti dulu. Ini prosesnya bagaimana nih proses untuk mengadakan notaris pengganti ini? Apakah dia misalnya Bang Rifki kan notaris juga, Pak Bandi notaris. Nah, Ya. bisa nggak menggantikan ini? oh Gitu. enggak. Wah, Ini macam Pak mana? Bandi yang baru cuti kemarin. Gimana dia? Notaris pengganti itu yang bisa menggantikan yang belum jadi notaris. Paling tidak atau dia SA, sarjana hukum. Ah, Tuh. Dan kita mencuti itu karena tidak bisa hadir dalam sesuatu membuat akte dan jabatan tersendiri kan. Terus yang itulah yang menggantikan kita. jadi yang menggantikan itu yang jelas belum punya praktek, Ya belum buka praktek. belum buka praktek. Jadi misalnya dia tinggal nunggu-nunggu mau buka praktek, Itu masih itulah yang dijadikan pengganti. Yang jelas dia tidak boleh notaris juga. tidak boleh. Tidak boleh notaris ya. Ya, dan Karena kalau dia kemudian- nanti notaris jadi jabat rangkapan. Orang kamu nggak boleh pula itu ya. Jadi dia memang notaris pengganti itu bukan notaris, orang lain yang ditunjuk, dan kemudian dia memang untuk menggantikan dalam hal notarisnya cuti Dan itu atau sakit. dan itu atau juga yang berhalangan. mengeluarkannya SK-nya Kementerian HAM juga. Tetap ya. Tetap Kementerian Hukum dan disumpah juga. Ada pelantikan penyumpahan. Luar biasa nih notaris ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang para pendengar dan penonton kita, jadi rupanya notaris ini nggak gampang. Notaris ini banyak prosedur-prosedur yang dilakukan mereka dan semuanya itu ke negara. Jadi tidak sembarangan orang jadi notaris ini. Jadi ya banyak tahapan-tahapan untuk menuju sesuatu jabatan notaris ini karena dia merupakan pejabat juga, pejabat umum. Dan tidak main-main. Ini kan namanya pejabat tidak main-main. Mulai dari lurah sampai camat dan bupati itu pejabat juga. Tapi mereka juga pejabat publik. Beda dengan pejabat umum. Jadi mereka ini notaris-notaris ini mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu dalam rangka mengurus akte-akte dan namanya akte otentik. Demikian, terima kasih. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.